guru semuanya. Saya di sini punya tujuan memaparkan implementasi pembelajaran saya dengan menggunakan TIK. Harapannya nanti ibu-ibu semuanya bisa melihat bagaimana proses kegiatan pembelajaran saya, dan harapannya nanti ibu-ibu semuanya juga bisa belajar membuat media pembelajaran yang saya buat untuk anak-anak. Nanti kita belajarnya yang simpel-simpel saja, yang dasar-dasar saja, basic-basic saja. Itu ini saya presentasi sebentar ya. Ibu-ibu, tujuan saya ini adalah di level 3 itu membuat media pembelajaran berbasis TIK. Nanti level 4 saya diminta untuk mengimplementasikan media pembelajaran yang saya buat, kemudian disaringkan kepada guru-guru yang ada di sekitar saya. Nah, di sini saya telah mengimplementasikan pembelajaran IPAS di sekolah dasar dengan media pembelajaran interaktif berbasis Alkitab. Perkenalkan, nama saya Farida Mirsani, saya guru kelas 5 di SD Negeri. Kemudian ini adalah rangkuman dari best practice saya. Situasi yang terjadi di sekolah saya, di kelas saya sendiri, yaitu di kelas 5 gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Sudah saya lakukan asesmen diagnostik, di mana ada anak yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, bahkan ada yang auditori visual, audio visual, gitu ya. Kemudian, nah kebetulan yang akan saya ajarkan ini adalah organ telinga manusia, di mana telinga itu anak-anak bisa melihat bagian dalamnya. Maka saya sebagai guru memberi bantuan kepada anak-anak untuk bisa melihat organ telinga manusia melalui MDI yang sudah selesai. Kemudian di sini siswa SD ini punya keterbatasan dalam memvisualisasikan konsep yang abstrak. Organ yang ada di dalam manusia itu abstrak sekali bagi mereka. Maka saya memvisualisasikan konsep tersebut dengan augmented reality. Nah, tantangannya apa? Bagi saya ini saya harus mempersiapkan model pembelajaran yang tepat untuk siswa supaya siswa itu aktif di kelas, okay? Dan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Selain itu juga tantangannya adalah saya bagaimana caranya saya itu bisa mempersiapkan media pembelajaran yang bisa membantu anak untuk bisa memahami konsep yang ada. Kemudian aksi yang saya lakukan, saya mempersiapkan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk memfasilitasi anak-anak dengan semua gaya belajar mereka. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan organ telinga di dalam-dalamnya itu seperti apa. Kemudian saya sebagai fasilitator itu juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena tuntutan kita saat ini adalah supaya anak itu dengan keunikannya mereka masing-masing kita bisa memfasilitasi mereka supaya kegiatan pembelajaran itu bisa tercapai tujuan pembelajarannya.
Coba disebarkan itu. Oke, sambil keblik. Nah, saya kita coba dulu ya, nanti dihapus lagi ya. Masuk ke editor lagi. Nanti jangan dibalik. Editor lagi. Kita cari yang latihan soal, kita pilih, kita buat satu halaman ini nggak apa-apa sebenarnya. Belum lagi saya evaluasi. Nah ini di sini. Nah, nanti kita ketika masuk start nanti akan masuk ke halaman berikutnya. Ini baru proses start evaluasi. Nanti silakan di enter di situ dengan cara masuk ke insert. Order. Ini saat kamu nanti itu pindah dulu. Coba insert. Terus tekan apa? Terus boleh nggak boleh? Apa tuh? Kan ada kan? Kok berarti ke pasif? Aku pasif mau nggak pasif? Duel. Nomor Kelas dulu. Kita akan memasukkan di wishlist. Ini caranya contoh aja ya. Kita masuk ke sini. Link gambarnya ya kan, mau cari link ini cari linknya. Kalau mami pilih kode Semarang yang soal itu salin ini kita ambil aja. Terus kemudian kita masuk ke editor. tapi juga itu ini Masuk ke sini. serius gara-gara pulas kok. Nah itu nanti di situ Aku kaget sih. master. Nah kemudian di insert. Terus ini ada perlakuan lagu nggak bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya cara ini berarti dengan cara ini maksudnya kan ini kecil ya, bisa dikecilkan ya. Misal ya, nah seperti itu. Nanti bisa disesuaikan. Nah sekarang karena ini kan kita masuk ke page ini harus di navigasi. Nah kita masuk ke ini dikasih box tadi coba kan untuk kembali ke menu jadi ada navigasi kayak ini coba nanti klik pilihannya ke sini mana aja nah itu ini berselanjut ke yang lagi ya yang halaman krisis tadi dikasih log dari untuk diarahkan di sini berarti di halaman cover tulis harus dibuat navigasinya. Nah setelah ini harus dinavigasikan. Nah sekarang navigasi yang atas harus dimasukkan ke evaluasi berarti yang tadi menu tadi betul supaya bisa masuk ke evaluasi. Tadi belum dibikin, baru bikin yang pelatihan soal yang ini bisa. Oh iya, evaluasi latihan soal itu. Sekarang bisa dipresentkan. Baik, setelah mengikuti atau mendengarkan penjelasan Bu Ida terkait berbagai praktik baik mengenai pembelajaran IPAS dengan media pembelajaran interaktif ini, jujur saya menjadi terinspirasi dan bersemangat untuk bisa menyusun media pembelajaran tersebut dan saya terapkan di kelas saya. Jadi saya bisa mengadaptasi apa yang sudah Bu Ida ajarkan terkait penggunaan Genially, kemudian menyusun kerangkanya di Canva dan juga
penggunaan augmented reality menggunakan assembler berbeda, sehingga nantinya bisa berdampak untuk murid saya khususnya, dan nantinya bisa juga saya bagikan kepada teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Begitu. Mungkin setelah ini saya bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait Genially maupun assembler berbeda. Terima kasih. Berbagi pada baiknya, ya. Terima kasih untuk pembelajarannya. Ini sangat saya tahu tentang beberapa platform lain, yaitu MPI, Genially, kemudian bisa memanfaatkan selain Canva juga. Dan untuk di kelas saya juga sepertinya lebih menarik dan lebih tertarik kalau misalnya menggunakan pembelajaran yang tidak sampai. Terima kasih. Pembebasan yang dia lakukan itu sangat menginspirasi saya sebagai guru menjadi guru yang lebih kreatif dalam selain itu juga menambah wawasan teman-teman saya dan rekan-rekan di kelas saya untuk lebih semangat agar peserta didik bisa belajar secara menyenangkan dan tidak bisa Dan poin pentingnya adalah kita bisa merancang pembelajaran yang berkelanjutan. Lanjutkan.